Nah, ini juga penting mengenali kapan aja sih masalah perilaku dan emosi anak ini muncul. Kadang-kadang karena kita ini kalau ke anak Bapak Ibu ya, highlightnya kita tuh mesti pakai kacamata kayak detektif. Misalnya, oh anak saya mulai muncul emosinya kalau dia lapar nih, kalau dia kurang tidur. Berarti sebelum ini terjadi, kita udah kasih makanan dulu gitu. Nah, tadi ya sambil saya bahas soal mengalah, karena tadi ada yang sempat bahas, berarti kalau kita tahu bahwa baru bisa di umur 5-7 tahun dia bisa mengalah, kita hanya memperkenalkan atau kita mencontohkan, berbagi. Oh iya ya, mama suka banget sama roti ini, karena mama sayang kamu, mama bagi. Tapi kita nggak paksa. Anak kita bagi nggak ke adik kamu. Apalagi sebenarnya dalam ilmu psikologi anak-anak itu sebenarnya idealnya punya adik lagi setelah dia usia 4 tahun ke atas. Karena otaknya itu belum siap untuk memahami tadi ada orang lain. Di umur 2 tahun aja baru muncul tuh kesadaran akan dirinya. Makanya umur 2 tahun kita mulai nanya, misalnya namanya Tono gitu. Mana Tono gitu. Mana Ahmad, mana Iksan, mana Indah gitu ya. Kita tanya namanya, dia baru nggak di umur 2 tahun. Di umur 2 tahun kalau Bapak Ibu perhatiin, mereka di rumah suka ngeliatin kaca, terus suka kayak terpesona gitu. Itu adalah pengalaman pertama mereka menyadari, aku punya diri yang berbeda, aku punya mata aku sendiri, aku punya pipi, aku punya tangan aku berbeda. Dimana sebelum umur 2 tahun, anak-anak tuh ngerasa diri mereka adalah bagian dari ibunya, atau nempel sama ibunya. Maka di usia di bawah 2 tahun, kalau ibunya ke toilet aja dicariin ya. Itu bukan karena anak tuh mau bikin kita susah, berarti kita yang nggak ngerti kenapa itu terjadi. Karena anak itu nganggap diri dia adalah bagian dari ibu, sehingga dia akan sangat takut terpisah dari ibu. Jadi kalau umur 1,5 tahun dia bisa nangis meraung-raung kalau nggak bareng sama ibunya, itu masih wajar. Tapi kalau 3-4 tahun kayak gitu, nah ada apa nih ya gitu. Jadi usia itu sangat penting untuk melihat perilaku ini wajar atau nggak wajar. Oke, next slide. Oke, nah tadi ya saya udah nanya ya, ada yang dibilang ditenangkan, ada yang didiamkan. Kadang juga mungkin kita kalau udah nggak ada ide, kita ancam ya. Aduh, kamu kalau kayak gini terus, mama tinggal aja ya, ibu capek nih, gitu kan. Oke, next. Nah, jadi ternyata untuk kita bisa melakukan parenting di masa golden age ini, Bapak Ibu, kita itu perlu menyadari level emosi kita. Dan seringkali kita itu 2-3 generasi lalu belum belajar ya soal emosi dan kesehatan mental. Jadi wajar sekali kita nih jadi kejar-kejaran rasanya ya. Kita sendiri belum pernah diajarin mengenal emosi kita, terus kita harus ngajarin anak mengelola emosi ya. Jadi ilmunya, misalnya kalau kayak belajar aljabar nih, kita aja belum ngerti ilmunya, suruh ngajarin orang lain. Jadi nggak wajar sekali kita kesulitan dan kebingungan. Maka kalau kita bingung, kunci pertama adalah kenalin dulu ke diri sendiri. Nanti kita akan bahas juga soal self-care orang tua ya, karena menjadi orang tua itu melelahkan. Menjadi orang tua itu pekerjaan paling susah seumur hidup. Lebih gampang ngurus kerjaan, ngurus bisnis gitu. Makanya saya banyak bahas soal kesiapan menjadi orang tua. Karena seringkali kita di Indonesia disuruh nikah cepat, nikah muda. Padahal buat kita sebagai orang dewasa ya, otak kita baru matang itu di usia 25 tahun. Di area depannya ini, yang area prefrontal cortex, area untuk decision making, sehingga banyak isu-isu kesehatan mental pada orang tua, dan orang tuanya itu lebih susah mengelola emosi di usia kalau mereka punya anak di umur 19, 20, 21 tahun. Karena emang otaknya belum siap. Kalau kita punya anak di umur 25 tahun, 26, 27, 28, itu kitanya udah lebih matang, sehingga toleransi kita memahami emosi anak jauh lebih luas gitu. Jadi ada hal-hal perkembangan otak yang ternyata kalau kita jalanin lebih membantu hidup. Nah, apapun itu kondisi kita, ternyata kita bisa membantu diri kita untuk lebih mengerti emosi dengan mengenali emosi kita dulu. Jadi kadang-kadang kalau kita belum paham emosi, kita pikir emosi itu cuma hitam putih ya, marah atau nggak marah, cemas atau nggak cemas. Ternyata Bapak Ibu, ini juga saya latih ke diri sendiri karena saya nggak belajar dari orang tua saya tentang emosi juga. Dari skala 1 sampai 10, seberapa sih kamu lagi cemas sekarang? Dari 1 sampai 10, seberapa sih kamu lagi kesel sekarang gitu. Jadi hanya dengan kita menamai emosi dengan tepat, dan dengan kita mengenali intensitas skala emosi dengan tepat, itu biasanya emosi bisa lebih tenang. Seperti kayak kita tuh dikenali, kalau kita dulu zaman pacaran atau PDKT gitu, dibilang kamu lagi capek ya, waduh rasanya kayak langsung dicintai dan merasa dimengerti banget. Nah ini ternyata perlu kita lakukan dari diri kita ke diri kita sendiri dulu, sebelum mengharapkan pasangan, apalagi anak yang usianya lebih kecil pada kita, memahami kita. Otak orang dewasa itu seperti handphone atau laptop tuh Pentium canggih.
udah Pentium 10 otak orang dewasa, sementara otak anak itu dia masih MS-DOS zaman komputer zaman dulu. Jadi sangat-sangat tidak adil ketika kita berharap anak kita mengerti emosi kita gitu. Itu adalah pendekatan yang zaman dulu dipakai orang tua kita, generasi baby boomers yang belum paham tentang ilmu perkembangan otak dan emosi ya. Kita sebagai anak diminta mengerti orang tua, orang otaknya aja nggak ada bahannya buat ngerti orang tua, belum nyampe situ. Jadi kita sekarang berlatih, kita kayak teknik marketing ke anak kita yang memahami emosinya dia dulu. Memahami emosi itu bukan berarti apa yang anak minta dikasih semua loh, itu berbeda. Pengasuhan yang sehat itu kita firm, tegas, tapi dengan cinta. Ibu tahu kamu masih pengen makan ini, tapi nggak bisa, udah nggak boleh, jatahnya cuma 2 kali. Ibu tahu bapak tahu kamu masih pengen main gadget ya, tapi udah nggak boleh pakai, udah 30 menit. Jadi kita pahami emosinya, tapi tetap kita nggak kasih. Sehingga dia merasa diajak ngomong, dicintai, tapi ya dia tahu ada batasan atau value-value keluarga yang bisa kita kasih. Bapak, Ibu, dan teman-teman, dari sejak kita remaja sampai dewasa sekarang, kita itu merasakan emosinya itu campuran, gabungan. Makanya nggak heran nih ya, kita bisa sayang banget sama anak kita, tapi kesel. Kita bisa sayang banget sama pasangan kita, tapi juga bete gitu. Nah ini yang kita nggak sadar, atau kita suka bingung, kok saya tuh sayang sama anak saya, tapi kok marah-marah mulu gitu ya. Ternyata tuh wajar loh kita di usia dewasa ngerasain emosi campuran seperti ini. Tapi di anak-anak kita di usia mereka dari 0-5 tahun sampai SD, mereka itu cuma ngerasain single emotion. Atau nanti kalau pengen lebih lanjut paham, bisa nonton di film Inside Out. Jadi efeknya apa sih kalau mereka ngerasain emosi itu cuma single emotion? Anak-anak itu nggak bisa memahami kalau orang tuanya marah-marah terus tuh sama dengan cinta. mereka memahaminya, orang tua aku marah terus sama aku. Coba kita ingat-ingat pengalaman kita dulu sebagai anak. Kalau kita sering dikritik sama orang tua, dikasih taunya yang kurangnya terus, padahal mungkin maksud orang tua kita untuk membangun kita, emang kita merasa orang tua kita sayang? Enggak kan? Ngerasanya, kok nggak dimengerti banget ya, kok dibanding-bandingin mulu ya, gitu. Jadi kita memang harus pakai tadi, selain pertama cara mikirnya melihat anak tuh kayak detektif, yang kedua kita perlu pakai teknik marketing ke anak. Oke, saya kesel nih sama dia, kok dia nggak beresin mainan nih, tapi kalau saya langsung marah-marah, atau saya lebih sering marah boleh nggak? Boleh, cuman jangan keseringan, harus ada proporsinya nih, memuji anak, menemani dia, mengapresiasi, tapi gimana ya supaya dia ingat dan supaya dia memahami bahwa dia lain kali perlu beresin, tapi bukan berarti saya nggak suka sama dia. Nah itu cara kita ngomongnya itu perlu diatur, sehingga artinya apa? Self care emosi kita, kemampuan kita untuk bisa tahu cara-cara memproses emosi, tahu cara-cara mengelola stres itu, atau kapan kalau saya sendiri udah coba lakuin kok saya nggak bisa, kapan saya butuh bantuan profesional untuk emosi saya sendiri, karena kan orang tua kita juga nggak masukin programnya ya. Makanya kita sekarang semua lagi belajar. Saya sendiri sampai hari ini sebulan sekali saya selalu konseling ke psikolog saya gitu, karena untuk saya bisa membantu orang lain, saya harus membantu diri saya sendiri dulu, supaya apa yang saya ceritain, yang saya bagikan memang saya sudah lakukan di hidup saya, bukan cuma teorinya gini tapi saya nggak lakukan. Nah itu penting sekali, karena kalau saya nih, Bapak Ibu, saya ini bukan dukun, psikolog anak tuh bukan dukun. Saya tadi ya harus baca data dari Bapak Ibu, harus tahu usia anak, baru saya bisa paham, oh ini kurang lebih wajar atau enggak mengalami ini. Tapi anak-anak itu menurut saya itu tuh dukun buat orang tuanya. Pernah nggak Bapak Ibu ngerasain kalau emosi kita lagi nggak enak, ibu-ibu lagi PMS, atau kita lagi ada konflik sama pasangan, atau lagi ada situasi yang nggak enak, emosinya hari itu anaknya tuh lebih nyebelin daripada biasanya. Jadi kalau kita nggak paham, kita jadi marahnya keluar ya, kamu tuh kenapa sih hari ini kok susah banget dibilangin gitu kan, terus satu gerbong kereta ya udah marah-marah. Nah dengan pendekatan zaman now namanya conscious parenting, mindful parenting gitu, mungkin minggu lalu kan udah ada Mbak Eta ya cerita tentang mindful parenting. Parenting berkesadaran itu kita ambil tanggung jawab buat diri kita, bahwa bukan tugas anak kita untuk membuat kita bahagia, bukan tugas anak untuk menyenangkan terus hati kita, itu tugas kita sebagai manusia sendiri, untuk apalagi di usia dewasa, untuk tahu cara mengelola emosi. Mirip kayak main bola basket, kalau udah jatuh balik lagi ke tengah-tengah tuh gimana caranya, itu sebenarnya harus kemampuan masing-masing orang. Juga tidak terlalu mengandalkan pasangan buat ini, kalau enggak nanti kita jadi benalu ke pasangan dan rentan masuk toxic relationship juga, karena 100% emosi kita tuh tergantung pasangan. Nah berarti kalau kita lagi ngerasain emosi yang nggak enak dan hari itu anak-anak kita jadi nyebelin, kita langsung tarik nafas, menyadari, menamai emosinya. Aduh emosinya apa nih?
kadang-kadang mungkin gabungan di kita, oh ada emosi capek tapi emosinya pengen nemenin anak, sayang juga sama anak, dikenali 1-10 berapa intensitas emosinya. Lalu yang ketiga, nanya ke diri sendiri, karena kadang-kadang kita lebih sering check in sosial media ya daripada check in ke diri sendiri. Nanya ke diri sendiri, hari ini saya lagi ngerasa apa ya? Hari ini saya lagi ngerasain emosi apa, atau kadang-kadang pagi, siang, malam emosi kita bisa berubah-berubah. Makanya saya juga suka saranin orang tua untuk pakai apps untuk nge-track emosi kita, namanya ada apps Mood Notes misalnya. Kita masukin emosi kita pagi, siang, malam, dan itu bentuknya emoticon, jadi menyenangkan untuk dikerjain. Dan setelah 14 hari nanti dia keluar grafik, jadi kita tahu pola emosi kita tuh kayak gimana sih, di jam-jam kapan nih jam-jam kritis emosi kita intens. Terus juga kenapa sih kalau malam hari kita suka overthinking di atas jam 11 malam, itu bukan karena ada gangguan setan, tapi secara neuroscience kita bisa sangat menjelaskan tuh kenapa kita suka overthinking atau ngebayangin, aduh kok ibu lain bisa kayak gini, saya enggak ya, di jam 11 malam ke atas, biasanya karena kita energi fisiknya udah lelah, sehingga emosi-emosi yang tidak kita proses, emosi-emosi yang kita tahan, naik semua ke permukaan. Makanya kalau kita makin paham soal kesehatan mental, kita mau memahami emosi ini di tengah-tengah, bahwa segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik ya, katanya Haji Roma Irama ya. Jadi segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Jadi emosi terlalu ditahan itu nggak sehat, nanti jadi penyakit-penyakit. Saya dulu waktu SMP udah sering sakit mah karena cemas, marah tuh ditahan, dulu nggak tahu cara memproses emosi secara sehat. Tapi emosi terlalu disampaikan dengan reaktif, orang lain nggak suka sama kita ya. Jadi kita butuh belajar namanya komunikasi asertif di tengah-tengah, bahwa kita ngerasain marah tapi menyampaikannya baik-baik, bahwa kita boleh ngerasain emosi apapun tapi kita tidak menyakiti orang lain. Nah ini kalau kita udah latihan ini ke diri, nanti nggak ngajarin ke anak gampang. Salah satu yang ibu saya ajarin dari saya kecil adalah ngomongnya gini, marah boleh tapi tangan kaki nggak jalan. Jadi itu kayak ngebantu anak memvalidasi emosinya. Marah nggak apa-apa, kamu nggak suka, kamu kesel sama mama nggak apa-apa kok, tapi mama tetap nggak kasih gitu. Kamu marah boleh kok, tapi tangan kaki nggak jalan. Kalau pengen mukul, pukulnya bantal. Karena kita di rumah ini kita tidak menyakiti orang lain. Di rumah ini kita harus melakukan sesuatu yang aman buat orang lain. Tapi gimana mau ngajarin ini kalau kitanya kalau marah masih suka kelepasan mukul anak. Jadi apapun ilmu yang didapetin hari ini, nanti pilih 1 atau 2 hal yang mau dilakukan ke diri sendiri dulu. Karena children see, children do ya. Anak-anak ngelakuin, anak-anak tuh responsnya hebat banget ya Bapak Ibu ya. Mereka cepat banget nyerap kita in a good way, in a bad way. Jadi kitanya yang terus-menerus memperbaiki diri, karena ternyata menjadi orang tua itu komitmen seumur hidup untuk belajar terus-menerus ya. Nanti kita belajar 5 tahun pertama. Saya juga banyak kasih sesi tentang menghadapi remaja. Itu speknya beda lagi. Dan mindset menjadi orang tua itu bayangin kita akan 20 tahun minimal menghabiskan energi waktu kita untuk mendampingi si anak manusia ini. Makanya lebih penting sekarang itu, saya kemarin baru habis ada sesi sama BKKBN, makanya lebih penting merencanakan keluarga. Lebih baik anaknya sedikit tapi berkualitas, dan kita yakin kita bisa mendampingi sampai umur 20-an tahun, karena otak manusia tadi ya baru siap di umur 25 tahun untuk dilepas ke dunia nyata, daripada kita punya anak banyak tapi kita nggak bisa mempertanggungjawabkan nanti kualitasnya itu seperti apa. Apalagi dengan tantangan zaman now ya, pasti sangat berbeda dengan zaman kita dulu. Kayak ayah saya, dia tuh 9 bersaudara gitu ya. Kalau zaman sekarang itu berat sekali untuk benar-benar menjaga kualitas kesehatan mental, fisik, dan performa anak.